Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Islam akan mencoba memberikan informasi terkait dengan analisa fundamental yang kami lakukan pada perusahaan Telkom Indonesia Persero Tbk dengan kode saham TLKM. Yang pertama, analisa ekonomi. Munculnya pandemi virus COVID-19 pada bulan Maret 2020 di Indonesia menyebabkan segala aspek dalam masyarakat terganggu dan mengharuskan masyarakat untuk mengganti kebiasaannya sebelum COVID dan sesudah COVID-19 berlangsung. Tak dipungkiri juga bahwa kegiatan pasar modal juga terdampak dengan adanya pandemi ini, menjadikan indeks harga saham gabungan menurun secara merata karena isu geografis Indonesia berdekatan dengan klaster COVID-19 dan sentimen para investor asing melihat pemerintah Indonesia ini dalam penanganan COVID-19 masih belum serius dan seiringnya pergantian kebijakan yang tidak jelas tujuannya, sehingga IHSG Indonesia mengalami penurunan hingga di bawah 4.000. Setelah mengalami fluktuasi ekonomi, perubahan mulai membaik sedikit demi sedikit. Analisa industri. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor jasa telekomunikasi dan jaringan di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan jaringan dan telekomunikasi, termasuk layanan dasar domestik dan internasional menggunakan layanan kabel, nirkabel, dan global system for mobile communication, serta layanan interkoneksi yang digunakan antara lain other license operator. Selain layanan telekomunikasi, Telkom juga mengoperasikan bisnis multimedia seperti konten dan aplikasi, melengkapi portofolio bisnis mereka yang disebut telekomunikasi, informasi, media, edukasi, dan servis yang biasa disebut Times. Pada tabel grafik tersebut menggambarkan bahwa pada bulan Maret 2020 saham Telkom menjadi titik awal yang bisa kami ajukan karena bulan tersebut menjadi awal mula pandemi COVID-19 menginvasi Indonesia. Lalu pertengahan bulan Oktober harga indeks saat itu sedang jatuh dikarenakan pada saat itu terjadi kebijakan multi tafsir dan kebijakan lainnya yang saling timpang tindih. Pada tahun 2021 mulailah saham membaik dikarenakan aktivitas masyarakat Indonesia sudah berlangsung, namun secara WFH ataupun WFO menjadikan Telkom menjadi salah satu perusahaan yang masih dan bahkan lebih menghasilkan profitable daripada tahun sebelum COVID-19 menginvasi Indonesia. Nah, setelah tadi ada analisa ekonomi dan analisa industri, maka selanjutnya adalah mengenai analisa perusahaan Telkom Indonesia ini sendiri. Nah, untuk analisa perusahaan ini akan terbagi menjadi 3 sub, yakni yang pertama itu akan melihat dari rasionya, jadi akan ada analisa rasio. Kemudian yang kedua itu analisa operating cash flow-nya, jadi melihat dari cash flow-nya. Lalu yang ketiga adalah laba rugi atau analisa income statement-nya. Analisa rasio. Earning per share. Earning per share rasionya sebesar 190,61. Earning per share sendiri adalah rasio keuangan yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh per lembar saham yang beredar. Semakin tinggi earning per share perusahaan, maka semakin menguntungkan untuk berinvestasi di dalamnya. Earning per share penting karena dapat menyebabkan naiknya harga saham perusahaan. Jika perusahaan mampu menghasilkan tingkat laba yang tinggi per lembar sahamnya, artinya perusahaan memiliki lebih banyak uang yang dapat diinvestasikan kembali dalam bisnis atau dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen.
Dalam kasus tersebut, dengan IPS sebesar 190,61 sudah cukup baik dan dapat mengindikasikan keuntungan dividen yang cukup besar. B. Price Earning Ratio. Rasio P per E Telkom sebesar 17,73, sedangkan rasio industri 23,58. Rasio ini adalah valuasi harga per saham perusahaan saat ini dibandingkan dengan laba bersih per sahamnya. Rasio harga terhadap pendapatan yang lebih rendah mengindikasikan bahwa pasar tidak memiliki kepercayaan yang cukup terhadap masa depan saham perusahaan yang bersangkutan. Jika melihat rata-rata industri yang rasionya lebih besar, mengindikasikan Telkom kurang mampu memiliki kepercayaan pada masa depan sahamnya dibandingkan saham lain pada industri yang sama. Akan tetapi dengan angka di atas 15 yang pada umumnya menunjukkan rasio yang baik, maka Telkom masih dapat dipilih bagi investor. C. Price Book Value. Price to book rasionya adalah 3,2723. Rasio ini menunjukkan apa yang akan didapatkan oleh pemegang saham setelah perusahaan terjual dengan semua hutangnya telah dilunasi. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan sedang pada keadaan baik. Jika kondisi rasio price to book value ini lebih rendah, terutama yang di bawah 1, maka akan ada kemungkinan saham tersebut mengalami undervalue dan harga saham yang murah. Akan tetapi pada kasus Telkom, rasionya di atas 1 yang kemungkinan mengalami overvalue dan harga saham yang mahal. Debt Equity Ratio. Rasio ini menunjukkan rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang ini digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang harus berada pada jumlah yang proporsional. Semakin tinggi rasio hutang terhadap modal, maka semakin tinggi pula jumlah hutang atau kewajiban perusahaan untuk melunasi hutang yang harus dibayar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki DER kurang dari 1 atau 100%. Hal ini menunjukkan utang masih dapat ditoleransi. Dapat dilihat bahwa DER Telkom masih berada di bawah 100%, yang berarti jumlah hutangnya tidak lebih besar dari modal yang dimiliki. Selanjutnya ada Return on Equity. ROE digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas atau modal yang dimiliki, baik modal sendiri maupun modal yang disetor oleh pemegang saham. Terlihat ROE dari Telkom lebih dari 10%, yang berarti manajemen sudah efisien dalam memanfaatkan modal menjadi laba yang dapat menguntungkan pemegang saham. Selanjutnya ada Dividend Yield. Dividend yield adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur berapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan ke pemegang saham. Investor menjadi salah satu pihak yang akan meluangkan waktu untuk menghitung berapa besar dividend yield dari suatu perusahaan. Rata-rata dividend yield di Indonesia adalah 3%. Terlihat dari data, dividend yield Telkom lebih dari 3%, yang berarti Telkom cukup royal kepada pemegang saham dalam pembagian dividen. Yang kedua ada analisis operating cash flow. Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi pada perusahaan Telkom Indonesia jika dilihat dari laporan keuangannya meningkat di tahun 2020 sebesar 47 miliar 450 juta rupiah dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 38 miliar 263 juta rupiah. Hal tersebut diakibatkan karena meningkatnya kinerja operasional perusahaan. Angka tersebut merupakan angka yang dapat digunakan untuk membiayai biaya operasional perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai analisa income statement. Nah, income statement ini juga sering disebut sebagai laba rugi. Nah, dari grafik di samping yang diambil dari RTI Bisnis, maka dapat terlihat bahwa income statement dari Telkom Indonesia ini masih terus bertumbuh. Dan dari mana? Yakni dilihat dari revenue-nya masih terus naik dan net profit-nya itu masih terus bertumbuh hingga tahun 2019. Karena di tahun 2020 itu kan mengalami penurunan ya. Nah, pertumbuhan revenue dan net profit ini tuh berdampak pada net profit margin Telkom Indonesia ini, di mana NPM ini selalu di atas 10%. Nah, ini berarti bisa dikatakan bahwa Telkom Indonesia dapat mengendalikan biayanya dengan baik, sehingga kemampuan menghasilkan labanya itu masih tergolong baik. Nah, untuk selanjutnya, kita lihat dari laporan laba rugi Telkom Indonesia tahun 2020 kuartal 3. Nah, untuk tahun 2020 ini tuh
mengalami penurunan revenue dan net income karena pada tahun 2020 ini ada munculnya pandemi di Indonesia. Nah, namun Telkom Indonesia sendiri ini masih bisa mempertahankan net profit margin-nya, bisa dilihat di grafik di RTI bisnisnya ini bahwa net profit margin-nya itu masih tetap di atas 10%. Jadi masih tergolong baik kemampuan menghasilkan labanya, dan penurunan revenue itu juga tidak banyak, yakni hanya sebesar 2,6%, walaupun jika dibandingkan dengan perusahaan lain seperti kita ambil contohnya Indosat, maka Indosat sendiri pada Q3 ini mengalami kenaikan sebesar 12,8%, sedangkan Telkom ini mengalami penurunan. Tapi penurunan revenue-nya ini masih tetap jauh lebih tinggi dibandingkan Indosat. Maksudnya adalah jadi revenue yang dihasilkan oleh Telkom pada Q3 jauh lebih besar dibandingkan ISAT, yang walaupun Indosat sendiri ini mengalami kenaikan.